Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang ledakan di Malang. Video kedua adalah tentang ember biru viral TikTok. Video ketiga adalah tentang tragedi Ambon tahun 1999. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah berita yang viral hari ini tentang sebuah tragedi yang terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Lantas bagaimanakah kronologinya? Berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Ledakan terjadi di Kasembon, Malang, Jawa Timur pada hari Sabtu 11 Maret malam. Akibat insiden ledakan tersebut, sejumlah bangunan rumah warga rusak. Selain itu, ledakan juga menyebabkan korban jiwa dan sejumlah orang terluka. Ledakan terjadi di Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, ujar Kasat Reskrim Polres Batu AKP Yusuf Purwanto saat dikonfirmasi oleh detik.com. Dikonfirmasi terpisah, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan berdasarkan informasi yang diterima, lokasi ledakan berasal dari sebuah rumah warga di Dusun Pulau Sari, Desa Sukosari, Kasembon, Malang. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.30. Sementara dari video dan foto yang beredar, nampak kerusakan parah terlihat akibat ledakan yang terjadi. Satu rumah warga hancur nyaris rata dengan tanah akibat ledakan tersebut. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang mengatakan penyebab dari ledakan tersebut adalah sebuah petasan yang ditimbun di tanah. Ledakan berasal dari rumah warga bernama Hasan di Dusun Pulau Sari, Desa Sukosari, Kasembon, Malang. Hasan pemilik rumah sendiri dinyatakan meninggal dunia akibat ledakan tersebut. Selain satu orang korban tewas, kata Sadono, dilaporkan sebanyak 3 orang mengalami luka-luka. Ketiga korban terluka akibat ledakan di Kasembon telah dilarikan ke Rumah Sakit Madinah Kasembon. Dari pantauan Detik Jatim pada Minggu 12 bulan 3, tampak tim Gegana Brimob terdiri dari 5 personel masih menyelidiki dari lokasi kejadian yang terjadi atas kasus tersebut gengs. Jadi kurang lebih seperti itu berita singkat yang dapat aku sampaikan. Jika kalian masih penasaran dengan update berita dari informasi ini, kalian bisa mencari sendiri informasinya di media internet yang lainnya. Sedangkan di video kedua adalah video yang pernah viral di TikTok, di mana video tersebut menunjukkan sebuah ember biru yang berada dalam sebuah halaman gitu gengs. Ternyata setelah aku telusuri dari video tersebut menunjukkan seorang anak kecil bersama ayahnya yang sedang mandi di sebuah bak ember biru gitu gengs, yang cukup besar dan muat untuk orang dewasa. Dan anehnya dalam video tersebut diduga si bapak tersebut melakukan hal yang aneh terhadap si putrinya itu, sehingga menyebabkan di akhir slide video berikutnya bapak tersebut dihukum oleh masyarakat sekitar, di mana dilakukan pemecalan terhadap tubuhnya sehingga si remaja yang banyak keluar dari tubuhnya gengs. Dan bahkan setelah kejadian tersebut, si bapak-bapak tersebut yang meninggal itu diseret dan diarak dari desa ke desa, dan disinyalir kejadian tersebut terjadi di luar negeri dan itu terjadi di negara Afrika gitu gengs. Namun tidak diketahui terjadi di negara mana gengs. Diduga orang-orang tersebut melakukan hal itu alias menghukum bapak tersebut dengan seperti itu dikarenakan bapak tersebut melakukan hal tidak benar terhadap anaknya alias melakukan pelecehan seperti itu gengs. Dan aku sarankan jika kalian tidak tahan namanya si Marjan, aku sarankan untuk tidak melihat dari video tersebut gengs. Sedangkan di bahasan ketiga adalah tentang tragedi Ambon, tepatnya kerusuhan Ambon yang terjadi pada tahun 1999. Lantas bagaimanakah kisah dan kronologinya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Konflik yang terjadi di Maluku sering dibilang sebagai konflik antara umat Islam dan Kristen. Walaupun kenyataannya latar belakang konflik ini lebih kompleks. Pada zaman penjajahan Belanda, masyarakat Maluku dibagi sesuai dengan garis agama secara geografis dan sosial. Belanda memberikan orang Kristen akses yang lebih besar dalam bentuk pendidikan dan posisi politik, sementara orang Muslim lebih diberi akses untuk berdagang dan berbisnis. Pada pemerintahan Soeharto, Maluku mengalami banyak perubahan sosial dengan adanya praktek-praktek tradisional yang menjadi salah satu peredam ketegangan antara umat Muslim dan Kristen yang ada di Ambon. Namun sayangnya hal ini hanya nampak dari lapisan luarnya saja. Ada kebijakan transmigrasi dari pemerintah pada tahun 1950 dari Bugis, Buton, dan Makassar ke Maluku, membuat pertumbuhan Muslim di Maluku semakin bertambah. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia didirikan Soeharto yang bertujuan untuk mengamankan dukungan politik dan kelompok Muslim ketika kekuasaan militernya memudar. Adanya pengangkatan Muhammad Akib Lutengkon Sina pada tahun 1992 yang dulunya merupakan direktur ICMI di Maluku diangkat menjadi gubernur Maluku pada saat itu, menyebabkan semua bupati di provinsi Maluku lalu memeluk agama Islam.
Hal ini membuat kesal umat Kristen yang bertempat tinggal di sana. Konflik kekerasan yang terjadi di Maluku sebagian besar lebih berpusat di Ambon. Pada tahun 1999 sampai 2002, konflik kekerasan di Ambon menewaskan hampir dari 5.000 orang. Konflik ini merupakan konflik yang paling dahsyat di Indonesia setelah keruntuhan rezim pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1998 terjadi lagi kerusuhan, kali ini bukan di Ambon tetapi di Ketapang, Jakarta Utara dengan pelaku konflik antara preman Ambon yang beragama Muslim dan Kristen. Setelah adanya kerusuhan tersebut, TNI Angkatan Laut Indonesia mengirim hampir 200 preman untuk kembali ke Maluku. Menurut para saksi, terjadinya konflik pertama kali di Ambon dipicu oleh adanya provokasi dari preman-preman ini. Dan sebenarnya awal dari permasalahan konflik ini adalah target kekerasan untuk para pendatang Muslim dari Bugis, Buton, dan Makassar. Setelah adanya perpindahan penduduk besar-besaran, konflik mulai menyebar ke wilayah luar dari Maluku. Pecahnya konflik ini diperparah dengan adanya rumor seputar simbol keagamaan seperti terjadinya serangan pada masjid ataupun gereja. Konflik di Maluku ini sempat mereda karena adanya pemilu pada Mei tahun 1999. Hingga akhirnya pada Juli 1999, pemilihan di Ambon dimenangkan oleh partai PDIP. Pengumuman kemenangan ini berakhir dengan kekerasan dikarenakan kemenangan PDIP seperti halnya kemenangan umat Kristen pada masa itu, gengs. Hal ini membuat masing-masing dari umat beragama yang ada di Maluku untuk memberikan pertahanan diri dan melakukan kekerasan kepada siapapun dari agama yang berbeda. Pada akhirnya puncak konflik ini yang adanya pembantaian Tobelo dan serangan terhadap gereja Silo yang berada di tengah pusat kota Ambon pada tanggal 26 Desember tahun 1999. Gereja ini merupakan salah satu gereja Protestan Maluku yang terbesar dan terbakar habis pada hari selesai perayaan Natal. Sementara itu, pada hari yang sama, umat Muslim di Masjid Desa Tobelo terbunuh hampir 800 orang oleh umat Kristen. Adanya serangan ini membuat antara kedua umat tersebut terlibat lebih jauh dalam konflik kekerasan. Sampai-sampai para aparat pun tidak dapat menanganinya lagi, gengs. Dilansir dari bbc.com bahwasanya setelah sekian lama ketenangan terjadi di Maluku, pada bulan September tahun 2011, Ambon kembali mengalami kerusuhan yang disebabkan oleh kematian tukang ojek beragama Muslim yang bernama Saiman di kawasan komunitas Kristen. Dalam hal ini, masyarakat sangat mudah sekali untuk diprovokasi. Hanya sebatas pesan yang menyebar. Pesan tersebut berisi bahwa Saiman telah mati dibunuh oleh orang Kristen. Jadi seperti itu secercah dari sebuah cerita kisah yang sangat menyeramkan dari konflik Ambon tahun 1999. Mencari informasi yang lebih detail dan juga lengkap tentang kisah ini, kalian bisa mencarinya sendiri informasinya di media internet yang lainnya, geng. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.